Selamat datang di channel Dimas Aryadi Putra. Nah, di kesempatan ini kawan-kawan semua saya akan membahas mengenai skill apa sih yang harus dimiliki oleh mahasiswa hukum termasuk kamu. Nah, untuk lanjut ke dalam konteks kita lebih dalam, mohon ya teman-teman semua untuk bisa like, subscribe, dan komen channel ini, serta follow juga ya Instagram aku. Nah, setelah teman-teman subscribe channel ini, silahkan lanjut tonton videonya. Nah, teman-teman semua, di sini saya punya 4 skill basic yang harus dimiliki oleh mahasiswa hukum itu sendiri. Yaitu, yang pertama, kalian harus pandai berbicara. Yang kedua, kalian harus pandai menulis. Yang ketiga, kalian harus memiliki pemikiran yang kritis atau critical thinking. Dan yang keempat, kalian harus pandai dalam merancang peraturan perundang-undangan. Nah, untuk itu mari kita jabarkan satu-satu apa saja sih yang dimaksud dari keempat poin ini. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan menjabarkan mengenai apa sih yang dimaksud dengan pandai berbicara. Nah, pandai berbicara di sini adalah suatu soft skill dan hard skill juga kemungkinan, karena berbicara ini adalah sesuatu modal yang harus dimiliki oleh mahasiswa hukum. Pandai berbicara di sini adalah bukan berarti kalian asal nyerocos aja ya, asal keluar aja gitu dari mulut kalian. Tapi anak hukum itu kalau berbicara harus berdasar teman-teman semua. Baik itu berdasar dari hal teori ataupun berdasar dari peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana sih cara melatih teman-teman semua agar dapat soft skill kalian dalam hal pandai berbicara ini bisa muncul atau tidak? Paling dasarnya deh, kepercayaan diri kalian untuk mengemukakan pendapat kalian itu lebih percaya diri lagi nih. Nah, yang pertama itu adalah teman-teman harus yakin betul di hati kalian bahwa aku bisa. Nah, jika teman-teman meyakinkan diri teman-teman sendiri bahwa kalian itu bisa, maka otomatis mindset kalian juga mengemukakan bahwa kalian itu berani berpendapat. Nah, itu dulu. Nah, cara berpendapat yang paling kecil, forum paling kecil dulu adalah tanya dengan dosen. Nah, di kelas teman-teman bisa misalnya ada forum di mana kalian untuk bertanya, maka cobalah bertanya. Karena bertanya itu adalah bagian dari mengasah keberanian kalian, mengasah kepedean kalian bahwa kalian ini sudah mampu di bidang ini. Nah, terus yang kedua, di kelas jika ada tugas, jika ada forum-forum di mana kalian untuk menunjukkan ini kalian, ini jati diri kalian, bahwa kalian juga bisa, tolong ambil posisi itu. Misalnya nih teman-teman semua ada tugas individu atau kelompok yang dimana teman-teman harus menjelaskan di depan kelas. Nah, tolong teman-teman ambil posisi itu, jangan sampai digantikan dengan teman kalian. Karena itu adalah suatu tempat pembelajaran. Karena gini loh, kalau teman-teman sendiri belajar di kelas, kan itu isinya teman-teman yang kalian sudah kenal. Tolong dong, seharusnya kalian juga berani nih gitu. Jadi cobalah latih di forum-forum kecil dulu. Nah, baru kalau misalnya kalian ikut organisasi, kalian ikut-ikut forum-forum di luar atau organisasi eksternal, coba juga ambil peranan di situ, bahwa misalnya kalian bisa menjadi MC, moderator, atau narasumber dan segala macamnya, yang di situ mengharuskan kalian untuk mengemukakan pendapat, opini, dan argumentasi kalian. Atau tidak, kalian bisa nih mengasah untuk ikut lomba-lomba debat. Karena biasanya kalau anak hukum itu pandai itu dalam mengemukakan argumentasi kalian. Nah, itu sangat penting untuk melatih pandai dalam berbicara kalian. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu pandai dalam menulis. Kenapa di sini saya masukkan pandai menulis? Karena kita berada di ruang lingkup ilmiah atau di tingkat perguruan tinggi negeri atau universitas, di mana mengharuskan mahasiswanya untuk memiliki suatu karya tulis ilmiah. Nah,
di Indonesia pun sangat mendukung yang namanya karya tulis ilmiah. Maka di situ kalian harus melatih bagaimana sih cara membuat jurnal, membuat makalah, dan segala macamnya yang berbau mengenai penulisan. Nah, itu sangat penting juga karena di hukum itu banyak kan tidak selalu kita berpendapat saja, pasti kita diminta untuk menulis. Nah, di hukum biasanya ada legal opinion atau pendapat ahli, pendapat hukum. Nah, di situ sangat diperlukan kita juga untuk melatih cara menulis kita. Nah, itu penting ya teman-teman. Nah, jadi dalam hukum juga menulis itu sangat-sangat krusial karena di situ dapat membandingkan antara hukum itu bagaimana di masyarakat, apakah sudah selaras dan sudah sejalan dengan apa yang dicita-citakan. Nah, itu ya teman-teman semua, jadi sangat perlu untuk memiliki skill pandai dalam menulis. Terus yang ketiga ini adalah memiliki pemikiran yang kritis atau sering disebut dengan critical thinking. Kenapa anak hukum perlu nih memiliki pemikiran yang kritis? Karena seperti ini, jika kita dihadapkan suatu masalah atau kita dihadapkan suatu konflik nih, ada suatu konflik, kita perlu nih mengetahui bahwa seharusnya ini seperti ini dan ini seperti ini. Jangan kita hanya menerima dengan mentah-mentah. Lalu kita juga bisa kaitkan tidak hanya terhadap satu cabang ilmu, tapi kita bisa kaitkan ke cabang ilmu lain. Atau tidak, ini memang membahas suatu permasalahan pidana, tapi ini bisa menyangkut ke perdata, ini bisa menyangkut ke hukum administrasi negara dan segala macamnya. Nah, jadi perlu ya teman-teman untuk memiliki pemikiran yang kritis. Tidak hanya stop terhadap satu poin, tapi teman-teman bisa nih melihat bahwa satu masalah ini bisa menyangkut terhadap masalah-masalah yang lain. Nah, gitu-gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus memiliki pemikiran yang lebih luas, kritis. Jangan hanya fokus gitu terhadap satu titik, tapi kita lihat yang lain. Pasti ada. Hukum itu tidak hanya berhenti terhadap satu poin ya teman-teman. Pasti dia menyangkut ke poin-poin lainnya. Yang keempat atau terakhir, kita perlu memiliki skill merancang peraturan perundang-undangan. Nah, kita kan udah tahu ya, Tres Politika yang membuat undang-undang itu adalah DPR RI atau DPRD tingkat 1 maupun tingkat 2 membuat perda. Nah, tapi apa nih peranan mahasiswa hukum di sini? Apa nih peranan lulusan hukum? Yaitu membuat naskah akademik. Nah, jadi di sini sangat perlu ya. Jadi merancang peraturan perundang-undangan ini pun ada sangkut pautnya dengan pandai menulis tadi. Pandai menulis, pandai berargumen, dan pandai juga dalam berpikiran kritis. Jadi itu ada sangkut pautnya semua ya teman-teman semua. Jadi merancang peraturan perundang-undangan ini adalah titik poinnya juga. Nah, jadi di dalam merancang peraturan perundang-undangan menuntut kita pandai menganalisis, karena isi naskah akademik itu sendiri seperti menulis makalah. Jadi ada analisis, ada kajian teoritisnya, ada kajian secara ilmiahnya lah, bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, segala macamnya hingga kita ajukan ke DPR RI atau DPRD tingkat 1 maupun tingkat 2. Nah, di situ baru dibahas untuk sebagai penunjang dibentuknya undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi itu teman-teman sangat perlu ya teman-teman pelajari soft skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa hukum untuk kalian menunjang nama kalian yang di belakangnya nih ada SH atau sarjana hukum. Nah, itu sangat berat teman-teman, apalagi stereotip masyarakat luas terhadap terhadap mahasiswa hukum atau lulusan hukum itu paham dengan peraturan perundang-undangan dan permasalahan-permasalahan hukum yang ada. Jadi teman-teman harus pandai keempat yang tadi saya sebutkan. Oke? Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe dan like dan komen ya teman-teman semua. Bye-bye.